Terima kasih untuk mak, terima kasih untuk bapak, dan terima kasih untuk adik. Saya ketika di tempat orang, saya banyak menemukan macam-macam watak, sifat, dan saya belajar dari hal yang macam gitu sebab saya tahu saya jauh daripada orang tua, jauh daripada keluarga. Nak tak nak, saya harus beradaptasi dengan keadaan macam tu. Semasa saya susah, saya harus pandai menempatkan diri buat tidak menyusahkan keluarga kita ke sana. Macam mana pun, ketika saya beranjak dewasa, saya tetap fikirkan nasib keluarga kita, nasib keluarga yang macam mana dari kecil saya dibesarkan sampai hingga dewasa ini. Saya teringat pada masa zaman almarhum nenek yang dulu waktu itu beliau punya sakit kanker ringan, tapi dia tetap ingat sama saya. Sebab itulah, jikalau di rumah tak ada lauk sedap, dia selalu mengantar dari rumah laut sampai ke rumah darat untuk mengantar makanan untuk saya. Makanan yang dia tahu bahawa cucunya paling suka dengan makanan lauk pedas. Dan kedua, iaitu almarhum Datuk, yang dimana susah senang dengan saya, dia yang sangat bantu. Dari kecil sampai ada turnamen bola di tempat kampung tiap tahun, tidak ada dengan orang lain selain saya. Apapun, jikalau saya sakit, dia yang tunjuk ajar, dia yang menawarkan, memberikan doa-doa yang baik supaya saya cepat sembuh. Saya tak risaukan apabila sakit apapun, saya tahu Tok saya boleh sembuhkan apa yang boleh menjadi izin Allah. Tapi sampai bila masa almarhum sudah tak ada, saya bingung. Saya betul-betul bingung nak mengadu ke siapa, melainkan doa kepada Allah. Doa terbaik untuk almarhum, sebab saya tahu dari susah senang, Tok saya lah yang bisa perhatian sama saya, walaupun saya jahat semua. Dan untuk kedua orang tua saya, memang hidup ini, kalau kita lari dari tanggungjawab sebagai anak dengan kepada orang tua, bisa saja seorang anak bisa melepaskan sebuah tanggungjawab dia. Sebab apabila dia sudah lepas daripada rumah dan dia sudah punya keluarga kecil atau siapa pun dalam kehidupan luar dia pasti bisa melepaskan apa yang menjadi tanggungjawab, baik itu dari keluarga, dari adik-adik dia. Nah, sama halnya termasuk saya. Tapi saya bukan anak yang seperti itu, sebab saya tahu asal-usul saya dari mana. Sebab saya tahu rasa berbakti pada orang tua itu macam mana. Sebab saya tahu ketika orang tua sudah tak ada, rasa penyesalan yang saya dapatkan. Di sinilah letak berbaktinya saya. Walaupun sesusah-susah apapun, saya tetap berbakti. Saya tidak boleh nampakkan rasa apapun yang boleh menunjukkan rasa kegaduhan, rasa pening terhadap apa yang dipikirkan dari anak-anak, termasuk halnya saya. Dan apapun yang
ketika mak bapak beranggapan saya ini anak yang tak baik, saya betul-betul minta maaf. Tapi ketahuilah, anak bapak sekarang ini sedang berjuang di tempat orang, mencari rezeki dikit banyak, walaupun tak ada banyak, dia tetap bantu. Paling tidak untuk menyusahkan orang tu lagi, alhamdulillah sudah berkurang beban orang tu. Tak mungkinlah ketika saya sudah besar, sudah dewasa, saya nak menyusahkan orang tua terus. Namun saya patut cakap bahawa tenang aja mak, tenang aja pak, saya tak akan lupakan tanggungjawab saya terhadap orang tua, terhadap keluarga kita. Walau sekalipun ketika saya sudah nikah, ketika saya sudah kahwin, ketika saya sudah punya keluarga kecil, saya tetap ingatkan pak, ingatkan mak, ingatkan adik. Sebab saya tahu bagaimana rasa ketika saya kehilangan orang yang saya sayangi. Jadi saya tak nak di masa-masa peluang yang baik, waktu yang baik, saat Tuhan mengizinkan kedekatan saya bersama keluarga yang ibarat kata masih lengkap, saya sia-siakan waktu itu. Dan ketika saya jauh dari kampung, saya tidak akan pernah lupa untuk balik kampung, kerana saya tahu tempat asal-usul saya di mana. Dan saya tidak nak macam orang-orang sebagian yang bertahun-tahun, yang sudah merasa sukses, yang sudah merasa tercukupi, dan ketika dengar berita yang tidak-tidak tentang mak, tentang pak, tentang adik-adik, dia baru nyesal, dia baru terpukul, dia baru merasa waktu itu sangat penting bersama keluarga. Sampai sekarang buktinya saya sering menjumpai di luar tempat, di luar kampung yang dulunya di dalam rumah terus, tapi saya bisa beradaptasi, bisa mempelajari tempat-tempat yang boleh saya dapatkan rekan-rekan yang kenal sama saya. Saya memang orang dia tidak suka berkawan, saya memang orang dia tidak suka terlalu buat hal yang kira-kira saya menghabiskan waktu saya untuk istirahat. Tapi tenanglah, saya di sini tetap jaga nama baik keluarga. Untuk mak, untuk pak, untuk adik-adik, sihat selalu. Selamat malam dan tetap